Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 523. Pada saat ini, dampak buruk dari tidak adanya pemimpin militer menjadi jelas. He Tian masih terlalu muda. Meskipun dia ambisius, pintar, dan cakap, dia tidak memiliki pengalaman, bahkan sebagai seorang gubernur militer pun tidak. Ketika perang tidak baik bagi mereka, kemunculan desertir adalah langkah terakhir untuk mengalahkan pasukan mereka. Selain itu, He Tian tidak hanya melawan Chen Ce saja, dia juga menghadapi pengepungan dan penindasan oleh Luo Shanshan, Chen Xiaobing, Chu Zhengyi, dan hantu kecil yang pintar, Chen Wu. Kegagalan dalam banyak aspek menyebabkan suku Qiang, yang dipersatukan oleh kebencian karena terbakarnya Gunung Dahei dan kematian tragis anggota suku yang tak terhitung jumlahnya, runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Chen Wu sedang melompat-lompat di suku Qiang saat ini, seperti kura-kura pemakan melon yang gila, terus-menerus menyebarkan segala macam rumor. Semuanya, Raja Qiang tidak bisa menahan diri dan melarikan diri. Dia meninggalkan kita. Mengapa kita harus berjuang untuknya? Dia ingin meninggalkan kita dan membelanya. Semuanya, bisakah kita setuju? Raja Qiang benar-benar seekor anjing tua. Dia memiliki pasukan monster perang tetapi dia bahkan tidak menggunakannya lebih awal. Dia masih harus meminta saudara-saudara kita untuk segera maju dan mati. Bolehkah itu dilakukan? Begitu banyak orang yang mati, jadi kita hanya bisa dikalahkan dengan keji. Berapa banyak uang yang Raja Qiang berikan kepada kita? Apakah kita benar-benar akan mempertaruhkan hidup kita demi dia? Bukankah lebih baik menyelamatkan hidup kita dan pergi mengambil sebidang tanah di tempat lain sehingga kita dapat menikmati domba berkaki dua? Pernahkah kamu mendengar? Raja Qiang He Tian sebenarnya adalah saudara ipar Chen Ce. Sial, dia mengumpulkan kita semua hanya untuk dibunuh oleh Chen Ce. Chen Ce membunuh kita semua agar dia bisa menjadi raja. Berbagai rumor mulai bergejolak di mulut Chen Wu. Meskipun rumor ini terdengar tidak dapat diandalkan, sama seperti sejarah tidak resmi yang liar itu, siapakah Chen Wu? Dia adalah pemuda kecil yang paling pintar di desa Chenjia, dan dia selalu dapat menemukan segala macam bukti untuk membuktikan keakuratan gosipnya. Hal lainnya adalah para prajurit Qiang ini benar-benar ingin mundur sekarang. Lalu bagaimana dengan Daheishan yang telah dibakar? Lalu bagaimana dengan anggota keluarga yang sudah terbunuh? Lebih baik hidup daripada mati. Dulu, mereka tidak tahu betapa hebatnya desa Chenjia, atau betapa kuatnya Chen Ce di desa Chenjia. Semua orang marah dan ingin membunuh Chen Ce. Semua orang di desa ingin mereka bunuh. Tapi bagaimana sekarang? Sekarang semua orang telah melihat betapa kuatnya desa Chenjia, dan tampaknya tidak peduli berapa banyak orang yang maju, mereka akan mati. Dalam hal ini, setelah merasa takut, Chen Wu kembali membual kepada mereka, mengatakan bahwa He Tian telah melarikan diri dan bahwa dia menikmati saat-saat indah, menikmati domba berkaki dua Dazu di tempat lain. Hal ini membuat sulit bagi orang-orang Qiang ini untuk menghindarinya. Tren dekadensi muncul dari akarnya. Ketika He Tian menyadari ada yang tidak beres dan sukunya tidak bisa lagi ditenangkan, semuanya sudah terlambat. Tidak jelas berapa banyak orang yang melarikan diri malam itu. Bagaimanapun, ketika He Tian menyadari ada yang tidak beres, dia tetap membuat pilihan yang paling tepat dan melarikan diri. Di jalan resmi keluar kota Rongdong, pasukan yang turun dari bendungan Litian menunggu dengan tenang. Mereka telah memotong 7 titik jalan utama. Apakah orang Qiang ingin melarikan diri ke bendungan Litian atau ke Jeju? Jalanan sudah tersendat. Dan jalan-jalan yang tampaknya aman untuk mundur ke dalam hutan dipenuhi dengan penyergapan satu demi satu. Tong Dalei menghisap sebatang rokok kering dalam kegelapan. Tembakau berkedip-kedip dan menghilang, dan Tong Dalei meniupkan lingkaran asap. Tentu saja, dia telah berkomunikasi dengan Chen Ce untuk datang ke sini kali ini, tetapi rencana awalnya adalah menyergap orang-orang Qiang di sini setidaknya 2 hari kemudian. Namun baru saja dia menerima kabar dari kalangan pemuda pengintai yang mengatakan bahwa rakyat Qiang sudah berada di ambang kekalahan, yang memaksa Tong Dalei untuk meminta persiapan terlebih dahulu. Tong Dalei membawa semua pasukan dari Litianba. Semua pasukan yang dapat dimobilisasi oleh Litianba dimobilisasi oleh Tong Dalei. Karena alasan ini, Tong Dalei juga sangat bersemangat. Jika pemberontakan Qiang benar-benar dipadamkan kali ini, maka seluruh Chengzu dan Gunzu akan menjadi benteng di selatan Sungai Yangtze. Dia tidak bisa membayangkan betapa harum nama desa Chenjia nantinya. Ini mereka datang,
Kakak besar Lei, mereka datang. Seorang ajudan dekatnya berlari untuk menyampaikan pesan tersebut. Tong Dalei segera memerintahkan orang-orang untuk bersiap menghadapi musuh. Hari ini adalah hari ke-16. Seperti kata pepatah, bulan di hari ke-15 dan 16 adalah awal purnama. Cahaya bulan tepat. Meski teriakan pembunuhan dari desa Chenjia terdengar di kejauhan, suasana di sini tetap sepi. Seperti ada rasa ketenangan selama bertahun-tahun. Sekelompok besar orang Qiang melarikan diri. Mereka juga dipimpin oleh pemimpin kecil. Meskipun mereka ingin membalaskan dendam keluarga mereka di Daheishan, mereka juga ingin hidup dengan baik. Sial, orang-orang di desa Chenjia terlalu galak, kita bukan tandingannya sama sekali. Tidak ada yang serius. Kita yang maju ke sana akan mati, jadi kenapa repot-repot? Daripada melawan mereka sekuat tenaga, mengapa tidak menyelamatkan hidup dan pergi ke tempat lain untuk mencari domba berkaki dua lainnya untuk memuaskan Kia? Bukankah itu menyenangkan? Benar, Chen Jiachun adalah seekor harimau dan tidak bisa disinggung, tetapi orang rakyat Zhou lainnya seperti domba dan tidak akan melawan sama sekali. Mengapa kita harus gantung diri di pohon besar seperti desa Chenjia? Biarkan mereka bertarung. Ayo kembali ke wilayah lama kita. Sial, bukankah menyenangkan tidur dengan gadis-gadis yang wangi dan lembut itu? Para prajurit Qiang ini terus menghibur diri mereka sendiri dan melarikan diri dengan cepat. Namun ketika mereka bergegas ke arah kota Rongdong, semburan anak panah yang ganas tiba-tiba meledak dari menara, menewaskan sebagian besar kelompok orang dari mereka. Dalam sekejap, lebih dari 10 atau 20 orang kehilangan nyawa. Serahkan senjatamu, menyerah tanpa dibunuh. Serahkan senjatamu, menyerah tanpa dibunuh. Pada saat ini, di bawah komando Tong Dalei, semua orang berbicara dalam bahasa Qiang untuk membujuk mereka agar menyerah. Kelompok kecil pasukan Qiang ini berjumlah kurang dari 100 orang. Menghadapi pertempuran semacam ini, beberapa orang melakukan perlawanan, namun setelah dengan cepat ditembak seperti landak, orang yang tersisa segera memilih untuk menyerah. Jatuhkan senjatamu, berlutut di tanah, pegang kepalamu dengan tanganmu. Tong Dalei berbicara dengan lancar dengan dialek Qiang dan dengan cepat menyingkirkan sekelompok orang. Kemudian membawa semua tahanan dan menyeret mayat-mayat itu. Setelah beberapa saat, sekelompok besar tentara Qiang muncul lagi, dan Tong Dalei melanjutkan rencana sebelumnya tanpa rasa panik. Menangkap tahanan juga merupakan permintaan Chen Ce. Tangkap beberapa tahanan jika memungkinkan. Meskipun kelompok tentara Qiang ini akan sedikit mengancam, efek menahan mereka jelas lebih besar. Hanya saja Tong Dalei pada awalnya mampu menangkap beberapa tahanan, namun karena semakin banyak musuh yang melarikan diri, ia tidak dapat menangkap mereka lagi. Berurusan dengan para pembelot Qiang ini dengan seluruh kekuatannya sudah membuatnya pusing. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menangkap tahanan? Tentara Qiang yang tersebar tidak hanya melarikan diri menuju kota Rongdong, banyak juga desertir dari arah lain. Sejumlah besar desertir benar-benar ketakutan dan mulai melarikan diri ke pegunungan dan hutan terdekat. Bagaimanapun, pegunungan adalah lingkungan pertama dan paling akrab bagi masyarakat Qiang. Bahkan jika Chen Ce dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk membunuh puluhan ribu musuh, tidak mungkin membunuh mereka semua. Pada saat mereka bertempur sampai fajar, Chen Ce dan yang lainnya sudah benar-benar kelelahan. Ketika mereka keluar dari desa Chenjia, ada mayat di mana-mana, dan ada juga barisan tahanan Qiang yang ditangkap secara terpisah dari yang tidak terluka. Yang tidak terluka tetap bisa dibawa, tapi yang terluka, terutama yang terkena panah, tidak memerlukan perawatan sama sekali, bisa langsung dibawa ke tempat yang tidak bisa dilihat oleh narapidana lain dan dieksekusi. Setelah pertempuran hebat, seluruh desa Chenjia mengantarkan kehidupan baru. Tentara Qiang benar-benar dikalahkan, tetapi Raja Qiang mereka masih dalam perjalanan untuk melarikan diri. Namun Chen Ce mundur terlebih dahulu. Terutama para prajurit yang terluka dan membutuhkan perawatan medis. Prajurit yang terluka ini bukanlah prajurit suku Qiang yang terluka, melainkan prajurit desa Chenjia yang terluka. Dalam sebuah pertempuran pasti akan ada korban jiwa. Dalam pertempuran ini, Chen Jiajun juga menderita banyak korban jiwa. Chen Ce tentu saja membutuhkan kenyamanan yang layak untuk orang-orang ini. Tidak hanya untuk urusan anumerta mereka, Chen Ce juga telah memutuskan untuk memberikan sebagian besar tunjangan penyelesaian kepada keluarga mereka. Hanya dengan memberi penghargaan, maka mereka cukup mendapat penghormatan. Saudara-saudara lain akan mengenali Chen Jiachuner,
dan mereka akan berkontribusi lebih banyak dalam perang di masa depan. Oleh karena itu, hal semacam ini tidak mungkin dilakukan. Adapun urusan pemakaman orang Qiang, Chen Ce mengaturnya kepada Zhao Junlin, sementara Zhou Tai dan yang lainnya pergi bekerja. Keduanya menerimanya dengan senang hati dan mencatat korban Qiang, tahanan, jumlah pelarian, dan lain-lain. Chen Ce pasti tidak akan mampu menangani kekacauan sebesar itu sendirian. Untungnya, Lao Lu dan Xiao Yong ada di sana. Para siswa senior di kampus juga berguna. Mereka mulai magang. Meskipun mereka akan muntah ketika melihat mayat-mayat itu, mereka sangat termotivasi tidak akan bisa jika disuruh berperang, namun mereka akan tetap baik-baik saja jika disuruh melakukan pekerjaan logistik. Berdasarkan statistik singkat, total lebih dari 20.000 orang Qiang terbunuh tadi malam, dan lebih dari 4.000 orang ditangkap. Ada 20.000 hingga 30.000 orang lainnya yang melarikan diri. Tentu saja, mereka yang tewas di jalan dan mereka yang dicegat dan ditangkap beberapa orang belum dihitung. Para korban dan pengungsi di desa tersebut pun secara spontan mengorganisir diri mereka. Mereka mulai mengangkut mayat dan membersihkan medan pertempuran di desa Chenjia. Para korban juga merawat mereka sambil muntah-muntah. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, ada yang untuk transportasi, ada yang mendaur ulang anak panah dari mayat, dan ada pula yang mengumpulkan barang-barang milik masyarakat Qiang. Aneh rasanya mengatakan bahwa setelah merampok banyak orang, orang-orang Qiang ini sebenarnya suka memakai emas dan perak. Tangan beberapa orang penuh dengan gelang dan cincin curian, yang jelas mempengaruhi efektivitas tempur mereka, tetapi mereka masih menikmatinya. Bab 524. Chen Ce mulai memasang pos pahlawan secara luas dan mengundang pasukan sekitarnya untuk membantu mencegat orang-orang Qiang yang melarikan diri. Xiang Xiong, Prefek Chengzu, adalah orang pertama yang menerima berita tersebut. Xiang Xiong awalnya tidak memiliki harapan untuk melawan Chen Jiachuner. Dia mengakui kemampuan Chen Ce dan kekuatan Chen Jiachuner, tapi dia tidak berpikir Chen Jiachuner bisa bersaing dengan seluruh suku Qiang. Ada seorang Raja Qiang di antara orang-orang Qiang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ratusan puluh tahun. Di bawah kepemimpinan seorang Raja Qiang, ditambah lagi mereka marah karena pegunungan Dahaisan dibakar, prajurit Qiang seperti itu tidak bisa untuk ditahan sama sekali. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Chen Jiachun, Chen Ce, kali ini dianggap mendapat kekalahan besar. Xiang Xiong merasa sedikit menyesal dan sedikit bahagia di saat yang bersamaan. Sayangnya, orang seperti Chen Ce tidak bisa mengalahkan orang Qiang, jadi siapa lagi yang bisa menghadapi orang Qiang? Mungkinkah dinasti Zhou Agung hanya bisa menyaksikan orang-orang Qiang membuat kekacauan? Yang membuatnya senang adalah Chen Ce yang begitu sok dan percaya diri kini akhirnya bertemu lawannya. Xiang Xiong masih tidak yakin dengan Chen Ce, berpikir bahwa Chen Ce benar-benar membuat dia, Xiang Xiong, kehilangan muka dalam masalah yang melibatkan Su Yichang dan pejabat lainnya. Jika Chen Ce tidak terlalu kuat dan Xiang Xiong bukan lawan Chen Ce, dia pasti sudah menemukan cara untuk membuat Chen Ce terlihat tidak bagus. Tuan, Chen Ce pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Kali ini desa Chenjia mereka mungkin akan dihancurkan. Ini kejam sekali. Dia berani membakar gunung Dahaisan milik orang Qiang. Pantas saja orang-orang Qiang itu akan bersatu untuk membunuhnya, mereka semua pantas mendapatkannya, hahaha. Para pejabat di bawah Xiang Xiong mulai merespons. Meskipun, ketika Chen Ce ada di sini sebelumnya, mereka tidak berani mengatakan apapun. Di depan Chen Ce, mereka menyanjungnya lebih kuat dari sekarang. Tapi sekarang, mereka mengira Chen Ce akan mendapat masalah, jadi mereka melompat keluar dan mengejeknya lebih keras dari yang lain. Jika Chen Ce tidak ingin mati dengan membakar pegunungan Dahaisan, mungkin orang Qiang tidak akan melakukan apapun padanya. Orang Qiang tidak akan bersatu dan menyerang desa Chenjia. Apa yang sebenarnya yang ada di otak Chen Ce? Mata-mata datang untuk melaporkan bahwa kali ini orang-orang Qiang tidak hanya dipersatukan oleh Raja Qiang bernama Hetian, tetapi jumlah mereka juga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan hampir 100.000 pasukan. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa ditekan oleh kekuatan apapun selain 4 legiun utama, kan? Meskipun Chen Ce pantas menerima hukumannya, dia juga pasti merugikan rakyat. Bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan orang-orang Qiang ini, setidaknya dia bisa membunuh beberapa dari mereka. Ketika tentara Qiang merebut desa Chenjia, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Ya,
Tuan Xiang, inilah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan. Menghadapi nasihat yang diberikan oleh anak buahnya, Xiang Xiong mengelus janggutnya dan mengangguk, lalu menghela nafas. Sayang sekali mereka tidak peduli sama sekali dengan pasukan di wilayah resmi saya. Mereka mengira tentara Qiang hanya bertempur di jalan kecil. Sialan, Grand Master dan Perdana Menteri mengendalikan pemerintahan. Jika mereka bersedia membantu, orang-orang kecil Qiang pasti akan musnah dalam satu gerakan. Petik 2. Kemudian mereka mulai mengutuk istana kekaisaran bersama-sama. Tepatnya, Perdana Menteri dan Grand Master. Mereka percaya bahwa kedua orang ini adalah penyebab kemunduran dinasti Zhou. Namun tidak banyak orang yang berani mengumpat seperti mereka. Alasan mengapa Xiang Xiong dan yang lainnya memaki pejabat di kekaisaran itu bukan karena mereka begitu keras kepala, tetapi karena mereka merasa bahwa para pejabat itu begitu tinggi sehingga bahkan kaisar pun tidak dapat mengendalikan mereka, apalagi Perdana Menteri dan Grand Master. Tapi alasan yang lebih penting mengapa mereka memaki bersama adalah untuk menunjukkan kesetiaan mereka, bukan kepada kaisar, tapi kepada Xiang Xiong. Sekarang mereka semua adalah belalang di perahu yang sama, jadi pejabat kecil ini perlu memiliki pengaruh agar bisa jatuh ke tangan Xiang Xiong. Misalnya, pengaruh seperti ini untuk memarahi Grand Master dan Perdana Menteri sangatlah baik dan dapat dikonfirmasi. Xiang Xiong sangat menyukai suasana ini, jadi dia tertawa terbahak-bahak, dan pemandangan itu penuh dengan aroma penjilatan santai dan tidak berbahaya. Namun, dalam suasana ini, seseorang tiba-tiba berlari masuk. Lapor, Tuan Xiang, Tuan Xiang, ini tidak baik, tidak baik. Orang-orang itu kehabisan napas dan panik. Xiang Xiong memarahi, mengapa kalian panik? Tenang dan jangan biarkan orang melihat lelucon itu. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Orang-orang itu tidak mendengarkan sama sekali. Setelah menarik napas beberapa kali, mereka berkata dengan nada ketakutan, orang-orang dari desa Chenjia melawan. Mereka membunuh tentara Qiang hingga mengalami kekalahan besar. Sekarang tentara Qiang melarikan diri ke segala arah. Ini bahaya besar. Beberapa dari mereka mendatangi ke arah kita. Tuan Xiang, apa yang harus kita lakukan? Kepala Xiang Xiong terbentur seperti disambar petir. Tiba-tiba dia berdiri dan bertanya dengan nada tegas tidak percaya, apa? Bagaimana mungkin? Apakah Anda yakin melihatnya dengan benar? Bagaimana tentara Qiang bisa dikalahkan begitu saja dengan mudah? Bukankah mereka baru saja tiba tadi malam? Dengan seluruh kekuatan beberapa suku besar, bagaimana mereka bisa dikalahkan? Xiang Xiong memiliki 100.000 alasan di dalam hatinya dan sejuta pertanyaan yang tidak dapat dia pahami. Jelas sekali bahwa tentara Qiang mengejar dan menyerang desa Chenjia, mereka mengepung Chen Ce dan anak buahnya di dalam cangkang desa Chenjia, tidak berani keluar. Bagaimana arah angin tiba-tiba berubah sekarang? Apakah orang-orang di Chenjia Chun begitu berani? Sebenarnya membunuh 100.000 tentara Qiang secara langsung. Tidak hanya Xiang Xiong yang tidak dapat mempercayainya, tetapi para pejabat di bawahnya juga berdiri satu demi satu, dengan keheranan tertulis di wajah mereka. Baru saja mereka mengkritik Chen Ce karena melebih-lebihkan kemampuannya dan menggunakan Chen Jiachun kecil untuk melawan seluruh tentara suku Qiang. Sekarang, hanya satu malam telah berlalu, dan penduduk desa Chenjia telah membunuh orang-orang Qiang sampai mereka dikalahkan sepenuhnya. Bukankah ini benar-benar seperti mimpi? Namun, utusan ini tidak hanya keluar untuk bersaksi, tetapi sekelompok besar utusan datang dan menceritakan apa yang mereka lihat dan dengar. Mereka tidak yakin apakah orang-orang dari desa Chenjia yang melawan, tapi bagaimanapun, mereka melihat sekelompok besar tentara Qiang, dan mereka bergegas ke sisi mereka dengan panik. Tuan, kita harus bertindak cepat. Tidak peduli bagaimana kondisi tentara Qiang ini, kita tidak bisa membiarkan mereka memasuki kota sekarang, jika tidak, anjing-anjing gila ini pasti akan melampiaskan amarahnya kepada rakyat kita. Ya, Tuan, tolong segera beri perintah untuk melawan tentara Qiang. Setelah diingatkan oleh anak buahnya, Xiang Xiong dengan cepat bereaksi. Perintahkan seluruh pasukan untuk bersiap-siap untukku. Jika bajingan Qiang ini berani datang, ayo beri pelajaran, buat mereka terlihat bagus. Xiang Xiong sama bingungnya dengan isian pangsit. Dia tidak mengerti mengapa tentara Qiang ini tiba-tiba dikalahkan. Tapi dia tahu bahwa orang-orang Qiang itu ganas dan kejam. Jika mereka diizinkan memasuki kota, konsekuensinya akan sangat buruk. Tentara Chengzu segera berkumpul dan mulai bersiap melawan tentara Qiang.
Siang Siong baru saja memanjat menara kota dan kemudian melihat tentara Qiang yang kalah bergegas di bawah tembok kota Chengsu. Orang-orang di menara kota, dengar, kami tidak berniat menjadi musuh kalian. Buka gerbang kota. Kami hanya perlu melewati kota kalian. Jika kalian tidak membuka gerbang, maka kami akan menyerang dengan paksa. Saat kami masuk kota, pasti ada bencana. Kami akan membunuh kalian semua. Buka pintunya, atau jika tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Cepat buka gerbang kota, sial, orang-orang Cenjia itu datang untuk membunuh. Orang-orang Qiang sangat panik. Pertempuran ini adalah pertempuran paling membuat frustrasi dan menakutkan yang pernah mereka lakukan. Mereka tidak menyangka orang-orang di desa Cenjia begitu galak. Mereka tidak hanya berani mengambil inisiatif untuk bertarung, mereka juga bisa mengendalikan monster raksasa dan menyerang balik mereka. Lebih penting lagi, senjata mereka sangat tajam, dan setiap anak panah dari busur tersebut dapat membunuh langsung prajurit Qiang. Bahkan setelah mereka akhirnya bertarung jarak dekat dengan Chen Jiajun itu, mereka akan menemukan bahwa bahkan dalam pertarungan jarak dekat, mereka tidak dapat memanfaatkan situasi tersebut. Chen Jiajun ini sama sekali bukan ayam yang lemah. Selain itu, senjata mereka lebih tajam dan keras, dan mereka dapat dengan mudah mengalahkan tentara Qiang. Oleh karena itu, tentara Qiang yang kalah ini sekarang sangat ketakutan terhadap Chen Jiajun. Namun, mereka takut pada Chen Jiajun, tetapi ketika mereka berbalik dan menghadapi pasukan lokal lainnya, mereka tidak takut sama sekali. Mereka bahkan meneriaki Siang Siong dan yang lainnya di atas menara kota dari bawah menara kota. Bab 525. Bukannya Siang Siong belum pernah melihat kesombongan sebelumnya. Orang-orang Qiang ini selalu begitu sombong, tapi dia tidak akan mentolerir mereka. Kita memiliki semuanya, siapkan batu, busur, dan anak panah, lemparkan ke arah mereka, bunuh binatang-binatang buas ini. Siang Siong langsung memberi perintah berperang. Meski akan mengejek Chen Ce, Siang Siong tidak akan bersikap ambigu saat menghadapi orang Qiang. Karena dia tahu bahwa membiarkan orang Qiang masuk ke kota adalah keputusan paling bodoh. Jika mereka diizinkan masuk, mereka pasti akan membantai kota, dan mereka akan menjadi pendosa sejati seluruh rakyat Chengsu. Tidak peduli betapa dia tidak menyukai Chen Ce, sikapnya dalam melawan orang Qiang tetap sama. Bukan hanya dia, tapi juga tentara Chengsu lainnya. Kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang Qiang seperti keberadaan setan bagi orang-orang Chengsu, jadi tidak ada yang mau berkompromi sama sekali. Jika mereka mengatakan perang, maka mereka akan memulai perang. Hanya saja dibandingkan dengan perlengkapan dan senjata tentara Chengsu dan masyarakat desa Cenjia, itu bagaikan langit dan bumi. Mereka bahkan tidak memiliki banyak busur dan anak panah, jadi mereka menyiapkan banyak batu. Mereka tidak menggunakan rencana apapun. Metode serangan paling primitif masih dapat mencapai hasil yang luar biasa. Tiba-tiba, orang-orang Qiang di bawah menara kota menderita banyak korban jiwa. Namun orang Qiang juga kejam. Menara kota di Chengsu tidak setinggi menara di Chenjiachun, bahkan membuat banyak tentara Qiang berpikir untuk memanjat dengan tangan kosong. Mereka benar-benar tidak hanya memikirkannya, mereka benar-benar berani melakukannya. Anda pasti tahu bahwa yang paling sering dilakukan para prajurit Qiang ini ketika berada di pegunungan dan hutan adalah memanjat dengan tangan kosong. Hanya ada beberapa tonjolan, tetapi memberikan sudut bagi tentara Qiang untuk mendaki. Satu demi satu prajurit Qiang dengan cepat naik dari titik-titik kecil itu. Siang Siong dan yang lainnya di menara semuanya memarahi, dan mereka berteriak dengan keras, cepat, tembak mereka dengan panah, jangan biarkan mereka naik. Dibandingkan dengan tentara di desa Cenjia, kekuatan tentara Chengsu sepertinya tidak kuat dan tidak berguna. Ketika Siang Chengyong berteriak, semua tentara di sekitarnya menembaki tentara Qiang. Busur, anak panah, dan batu semuanya digunakan. Rata-rata, setiap prajurit Qiang menerima tidak kurang dari 10 serangan, yang menyebabkan mereka jatuh langsung dari menara dan tidak bertahan sama sekali. Namun, semakin banyak tentara Qiang yang terus mendaki di sepanjang titik kecil ini, dan segera, ada banyak tentara Qiang yang bergelantungan di kota Chengsu. Tembok kota di Chengsu tidak seperti yang ada di desa Cenjia, yang lebarnya puluhan meter. Tembok kota Chengsu panjangnya ratusan meter. Jika orang Qiang tidak dapat menemukan titik terobosan di sini, mereka akan mencari titik terobosan di tempat lain dan memanjatnya di tempat lain. Selain itu, semakin banyak tentara Qiang datang untuk membunuh mereka,
dan bahkan Raja Qiang Hetian pun berjalan ke arah ini. Hetian dan pengawal pribadinya juga meninggalkan desa Chengjia dengan panik dan menuju Chengsu. Terlihat dari pilihannya, Hetian tidak kehilangan akal karena kegagalan. Chengsu terkenal lemah. Selama Chengsu berhasil ditembus, maka akan ada kerajaan kelimpahan di belakang mereka. Orang Qiang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Bahkan jika Chen Jiajun datang untuk membunuhnya, dia tidak akan takut karena dia akan menahan ratusan ribu orang Zhou untuk dijadikan tentara. Sandera itu cukup untuk menghadapi Chen Che dengan sengit. Sebaliknya, jika mereka tidak akan melarikan diri menuju Litianba, atau berlari menuju ke pegunungan. Pada saat itu, meskipun tentara Qiang dapat mundur ke pegunungan dan hutan, dan mengandalkan pegunungan dan hutan untuk bertarung bola-balik dengan Chen Jiajun, tapi itu berarti mereka akan kehilangan ambisinya dan kepercayaan diri terakhirnya untuk bersaing dengan Chen Che. Pergi ke gunung dan hutan berarti setiap orang pasti ingin menjadi pengecut sejati. Hanya di Chengsu comeback bisa dilakukan. Hetian berpikir jernih bahwa dia sekarang adalah Kuleskar kedua. Dia tidak berniat bersaing dengan Chen Che atau Chen Jiajun lagi. Dia hanya berpikir untuk pergi ke Chengsu, atau menggunakan Chengsu sebagai sarana negara adalah batu loncatan ke tempat yang lebih jauh seperti Jeju dan Suzhou. Ada begitu banyak domba berkaki dua di dinasti Zhou besar. Mengapa kita harus bersaing dengan bajingan Chen Che ini? Tidak perlu sama sekali. Selama kita meninggalkan desa Chengjia, kita orang Qiang dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Hetian tidak akan menyebutkan pembakaran Gunung Dahei sekarang. Daheishan terbakar api. Siapapun yang mengungkitnya adalah bodoh. Mengapa Anda terus mengungkitnya padahal Anda tidak bisa melawannya? Itu tidak perlu, oke. Adalah benar untuk bertahan hidup dan kemudian menikmati domba berkaki dua dari dinasti Zhou besar. Siapapun yang akan melawan Chen Che akan bertarung. Namun, yang tidak disangka Hetian adalah ia menemui cukup banyak kendala di Chengsu. Melihat serangan yang jarang terjadi di menara kota, Hetian dapat dengan jelas merasakan bahwa ayam berkaki dua ini sangat berbeda dibandingkan dengan Chen Jiajun milik Chen Che. Namun, jumlah mereka masih cukup besar. Memanfaatkan kenyamanan mempertahankan kota, pasukan Chengsu ini masih berhasil mempertahankan tembok kota. Bahkan jika orang-orang Qiang yang beruntung kadang-kadang bisa memanjat, mereka tidak akan mampu berbuat banyak, karena jumlah lawannya banyak, jadi tidak bisa berperan besar. Hetian mengerutkan kening saat dia melihat dari bawah menara. Sial, tidak bisakah kita menyerang Chengsu kecil ini? Siapa pemimpin yang mempertahankannya? Salah satu anak buah Hetian berdiri dan menjelaskan, Raja, orang yang menjaga kota seharusnya adalah Xiang Xiong, prefek Chengsu. Orang ini pemberani tetapi tidak bijaksana. Dia hanyalah seorang prefek kecil. Raja, dengan reputasimu, seharusnya begitu mampu mengintimidasi dia. Melihat mata adik laki-lakinya yang penuh tekad, Hetian mengangguk perlahan dan memutuskan untuk mencobanya. Jadi dia berdiri dan berteriak dengan keras, Xiang Xiong, di mana Hakim Xiang? Saya Hetian, Raja suku Qiang, keluarlah dan bicaralah dengan saya. Mendengar suara Hetian, para prajurit Qiang yang menyerang berhenti dengan ekspresi rumit. Mereka awalnya mengira raja mereka adalah manusia dewa, tetapi setelah apa yang terjadi tadi malam, mereka menyadari bahwa raja mereka hanyalah manusia biasa. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dikalahkan begitu cepat oleh Chen Jiajun meski memiliki begitu banyak pasukan? Di menara, Xiang Xiong juga mendengar suara itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia juga berdiri, tetapi dia mengenakan baju besi karena takut diserang oleh orang-orang Qiang yang berbahaya itu. Saya Xiang Xiong, prefek yang menjaga kota, Raja Qiang Hetian, kan? Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Anda. Sekarang bawa orang-orang Anda dan pergi, dan saya akan memperlakukan Anda seolah-olah Anda belum pernah ke sini. Jika Anda bersikeras menyerang kota, tentara Chengsu kami akan bertarung sampai akhir dengan setiap prajurit terakhir yang kami miliki, dan kami akan bertarung bersamamu sampai mati. Hal ini diucapkan dengan sangat tegas sehingga mendapat tepuk tangan dari para prajurit yang mempertahankan kota. Kata yang bagus. Bagus sekali, Prefek Xiang. Anda benar. Kita tidak akan pernah menyerah. Kalian prajurit Qiang kecil, jika kalian punya nyali, naiklah ke menara dan bunuh kami. Jika kami menyerah, aku akan bersujud memanggilmu kakek. Kalian tentara Qiang yang bodoh, kalian telah membunuh begitu banyak dari kami, dan sekarang kalian berani menyinggung kami di Chengsu.
Kalian benar-benar mencari kematian. Bahkan desa Chengjia bisa dipertahankan, kenapa Chengsu kami tidak bisa? Setan Qiang, gunakan semua cara yang kalian punya. Bukan karena kesadaran tentara Chengsu yang tinggi, tetapi mereka semua benar-benar tahu bahwa meskipun mereka menyerah, mereka pasti akan mati. Orang-orang Qiang tidak pernah bersikap tidak masuk akal. Beberapa kabupaten di Chengzu dan Gunzu telah dibantai oleh orang-orang Qiang, mereka orang Qiang tidak akan mengampuni nyawa mereka, jadi menyerah adalah jalan buntu, dan orang-orang Qiang terkutuk itu tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Oleh karena itu, pasukan Chengzu ini sangat tangguh. Wajah He Tian menjadi gelap, tetapi dia tetap bersabar dan berteriak keras kepada orang-orang di menara, Prefek Xiang, saya adalah Raja Qiang. Saya rasa saya memiliki kredibilitas. Saya hanya ingin membawa rakyat saya. Kami hanya akan melewati Chengsu. Tolong beri jalan bagi kami untuk lewat sehingga kami bisa hidup damai. Xiang Xiong menolak bahkan tanpa memikirkannya, tidak peduli apa, kemana kamu ingin pergi melewati Chengsu kami. Ke Jesu, atau ke Suzhou. Bukankah mereka juga orang biasa dari dinasti Zhou kami di sana? He Tian, Raja Qiang, kamu tidak perlu memikirkan ide-ide jahatmu. Kalian orang Qiang tidak akan memiliki pijakan di dinasti Zhou kami yang agung, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan kamu bermegah tentang hal itu, dan aku hanya akan memberitahumu dua hal di sini, berperang atau mati, tidak ada lagi kompromi sepatah kata pun, jangan pikirkan itu. Kata yang bagus, seperti yang diharapkan dari Gubernur Xiang. Jika mereka ingin lewat dari sini, mereka atau kita harus mati. Anggota keluarga kita semua ada di kota. Saya harus bertahan bahkan jika saya mati. Sialan orang-orang Qiang, datanglah ke sini jika Anda punya nyali. Pasukan Chengzu di menara kota bertepuk tangan. He Tian mengertakkan gigi dan meraung dengan keras, kamu sedang mencari kematian. Jangan berpikir karena kami tidak bisa mengalahkan Chen Ce, kami tidak bisa mengalahkan kamu. Ayo, serang, panjat menara, dan bunuh dan tangkap Xiang Xiong, aku ingin melihat betapa tangguhnya dia. Bunuh, bunuh. Orang-orang Qiang juga tahu bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Perang dimulai kembali, dan lebih banyak tentara Qiang bergegas ke menara kota, berpikir untuk memanjat dan bertempur dengan tentara Chengzu di kota. Tentara Chengzu di dalam kota bekerja sama secara diam-diam dan terus bergerak menuju menara kota. Bertonton batu dihancurkan, dan tentara Qiang terbunuh satu demi satu. Tentara Chengzu menjadi lebih bersatu dari sebelumnya, dan bahkan orang-orang di kota mulai membantu mengangkut senjata. Dikatakan sebagai senjata, tetapi sebenarnya itu adalah batu yang dapat ditemukan di mana-mana di dalam kota. Jika tidak ada batu, maka menghancurkan gumpalan tanah saja sudah cukup. Apakah beberapa batu terlalu besar untuk dipindahkan? Kemudian minta tukang batu untuk memecahkan mereka secepat mungkin, dan kemudian kirim ke menara untuk menghancurkan orang-orang Qiang. Namun, tembok kota Chengzu memang terlalu panjang, sehingga garis pertahanan secara alami akan diperpanjang, dan jarak pengangkutan batu juga akan bertambah. Setelah 1 atau 2 jam pertempuran, tentara Chengzu secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Hal ini menyebabkan semakin banyak tentara Qiang bergegas ke menara kota, dan tentara Chengzu di menara kota mulai terlibat pertempuran tangan kosong dengan tentara Qiang. Setelah pertempuran jarak dekat, tentara Qiang akan menemukan bahwa standar pertempuran tentara Chengzu dan tentara di desa Chengjia tidak sama. Orang yang paling inferior di pihak Chen Jiajun masih bisa mengalahkan mereka dengan rasio 50-50. 1 lawan 2 atau 1 lawan 3 dengan yang sedikit lebih kuat tidak akan menjadi masalah. Sedangkan bagi mereka yang berada di level panglima militer, seperti mereka yang berada di tim pengawal, mereka biasanya dapat bertarung melawan 10 orang dengan mudah. Namun, pasukan Chengzu ini jauh di belakang pasukan Chen Ce. Bahkan jika ada 3 atau 5 orang yang mengepung seorang prajurit Qiang, mereka akan membuat kesalahan lagi dan lagi dalam mengayunkan pedang mereka. Para prajurit Qiang dengan mudah menghindar dan melawan. Xiang Xiong dan orang-orangnya mulai memadamkan api di mana-mana, tapi efeknya tidak terlalu bagus. Bab 526. Bagian luar tembok kota sudah dipenuhi tentara Qiang, begitu padat sehingga mereka tampak seperti semut yang hendak bergerak. Tembok kota jelas sangat sulit untuk didaki, tetapi para prajurit Qiang ini memanjat dengan sangat cepat. Tidak semua orang bisa memanjat, dan akan banyak orang yang terjatuh di antara mereka, namun mereka tetap terus memanjat,
karena mereka tahu bahwa hanya dengan memanjat barulah mereka memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup, jika tidak, orang di belakang akan menderita ketika pasukan Chen Jiajun menyusul, konsekuensinya akan lebih buruk. Tentara Cheng Zhu juga melawan dengan putus asa, dan bahkan Xiang Xiong secara pribadi mengangkat pedangnya dan bertempur sampai mati melawan tentara Qiang. Xiang Xiong bukanlah orang yang tidak berguna. Meskipun dia seorang sarjana, dia juga berlatih seni bela diri. Selain itu, dia cukup kuat, jadi dia tidak takut berkelahi. Namun, mereka tidak begitu luar biasa. Paling-paling, mereka berada pada level prajurit biasa. Mereka dapat bersaing dengan tentara Qiang beberapa kali, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkan atau mengusir tentara Qiang. Sebaliknya, untuk melindunginya, para penjaga di sekitarnya bergegas maju untuk bertarung dengan tentara Qiang. Dalam waktu singkat, mereka juga menderita banyak korban. Tentara Qiang tidak peduli apakah Anda prefek atau bukan, mereka membunuh semua orang yang terlihat. Mereka menebas orang, dan mereka hanya punya satu tujuan, untuk merebut tembok kota ini. Sejujurnya, banyak orang yang ketakutan dengan tentara Qiang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu saat akan ada musuh yang bisa memanjat tembok kota dengan tangan kosong untuk melawan mereka. Bukankah tembok kota dibangun untuk melawan musuh? Sungguh luar biasa mereka bisa memanjat dengan tangan kosong. Di antara kelompok prajurit Qiang yang memanjat tembok ini, terdapat dua sosok yang sangat mencolok, yaitu Raja Perunggu Gui Qing dan Raja Darah Caixia. Mereka berdua termasuk di antara sedikit orang yang dievakuasi dari garis depan. Mereka ketakutan setengah mati. Setelah mengetahui secara mendalam betapa kuatnya Chen Jiajun, mereka tidak lagi berani melawan Chen Jiajun dari desa Chen Jia. Menjauh dari Chen Ce menjadi kekuatan pendorong untuk mendukung mereka saat ini. Pergi. Setelah memanjat menara kota, Gui Qing menggunakan serangannya yang tak terkalahkan. Dia menjatuhkan dua tentara yang menjaga kota dengan palu tembaga. Dia kemudian melakukan tabrakan brutal dan menjatuhkan beberapa tentara yang bergegas membunuh mereka. Menuju lorong menara gerbang. Tidak banyak tentara di sana, hanya orang biasa yang mengangkut batu. Para prajurit tidak dapat menghentikan serangan Gui Qing, jadi bagaimana orang-orang biasa ini dapat menghentikannya? Gui Qing tertawa dan memukul satu persatu. Setiap kali palu dipukul, kepala orang biasa akan selalu rata, menyebabkan warna merah dan putih terciprat kemana-mana. Gui Qing, yang terkena pukulan keras di desa Chen Jia, akhirnya menemukan tempat, tertawa dan membunuh seperti orang gila. Dia sepertinya telah membuka lubang, dan ketika tentara Qiang lainnya melihat betapa ganasnya dia, mereka segera bergegas maju untuk bergabung dengannya. Cepat, blokir, blokir, Xiang Xiong akhirnya memimpin anak buahnya untuk membunuh beberapa tentara Qiang. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Gui Qing yang sangat pemberani dan anak buahnya membantai orang-orang yang sedang mengangkut batu dengan pembuluh darah yang keluar. Dia mengambil pisaunya dan mulai melawan Gui Qing. Tuan, ayo kita pergi. Pengawal pribadi Xiang Xiong tahu betul bahwa Gui Qing sangat kuat dalam hal tinggi dan keterampilan, tapi sebagai pengawal pribadi Xiang Xiong, tugas mereka adalah melindungi Xiang Xiong, jadi bagaimanapun caranya mereka harus bergegas maju dan membunuh musuh dengan gagah berani demi tuannya. Satu orang bergegas maju, dua lainnya bergegas maju. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun di sekitar Xiang Xiong, dan Xiang Xiong tidak takut sama sekali, tepatnya, dia juga takut, tapi dia tetap bersama anak buahnya dari dekat dan melawan Gui Qing dan yang lainnya. Namun, sebelum dia bisa mendekati Gui Qing, dia dicegat oleh tentara Qiang lainnya. Mereka segera terlibat pertarungan sengit lagi. Xiang Xiong berada di belakang, namun sebelum dia sempat melawan tentara Qiang, dia menemukan sebuah busur di tanah dan 3 anak panah. Di antara 6 seni seorang pria, Xiang Xiong masih sangat mahir dalam memanah, dan dia tidak melewatkan pelatihan memanah di hari libur kerja. Anak panah ini ditembakkan dengan sangat kencang dan langsung mengenai Gui Qing yang tinggi. Itu hanya mengenai pelindung bahunya. Pelindung bahunya terbuat dari kulit sapi. Itu kuat dan tebal. Panah dan pisau biasa tidak bisa membelahnya sama sekali. Anak panah ini pun sama, hanya mengenai kulit sapi saat ditembakkan. Gui Qing melihat ke sepanjang lintasan panah dan tertawa terbahak-bahak, sepertinya dia adalah seorang pejabat. Saya belum membunuh banyak pejabat. Ayo, izinkan saya mencoba keahlian Anda, hahaha. Dia langsung menuju Xiang Xiong dan membunuhnya. Setelah menyingkirkan tentara Qiang, para penjaga dengan berani menghadapinya.
Hasilnya adalah satu pukulan pada satu waktu. Keterampilan pengawal dianggap dapat diterima, dan kekuatan mereka sebanding dengan prajurit Qi yang biasa. Namun ketika mereka bertemu dengan sosok nomor satu seperti Gui King, mereka benar-benar berada di luar jangkauan mereka, dan dengan mudah dihempaskan oleh palu Gui King. Setiap kali mereka menyerang, mereka semua terlempar ke udara dengan senjata terpasang. Palu tembaga yang berat menghantam tangan Gui King dengan kekuatan yang luar biasa, memukul para penjaga dengan sangat keras sehingga mereka bahkan tidak bisa melawan, dan beberapa bahkan mematahkan pedang mereka. Setiap kali ada yang tertabrak, orang yang tertabrak merasa seperti ditabrak kereta kuda, muntah darah dan terbang mundur. Sebelum mereka bisa bangun, mereka dikepung oleh tentara Qi yang lainnya yang tidak menghargai seni bela diri atau sportivitas, dan saya menebas atau menikamnya sampai mati. Prajurit Qi yang tidak pernah berbicara tentang etika bela diri, mereka selalu suka bertarung dengan lebih banyak dan lebih sedikit. Taktik ini sangat berguna untuk musuh dalam jumlah kecil, tetapi jika Anda menghadapi musuh yang lebih kuat atau musuh dalam jumlah besar, Anda mencari kematian. Misalnya, jika Anda bertemu pasukan Chen Jiajun, jika mereka berkerumun, itu hanya akan mencari kematian. Gelombang anak panah akan ditembakkan ke arah mereka, dan mereka akan menjadi sarang lebah. Namun dalam kasus ini, ketika mereka menggunakannya untuk menghadapi pengawal pribadi Siang Siong, metode penyerangan ini cukup berguna. Pengawal pribadi Siang Siong dibacok sampai mati oleh orang-orang yang tidak menghormati etika bela diri. Dalam sekejap mata, hanya Siang Siong yang tersisa. Hei, 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 petugas, ayolah, ayolah, hanya kamu yang tersisa. Biarkan aku memukul kepalamu hingga terbuka dan melihat apakah ada sesuatu yang berbeda di dalam cangkang kepalamu. Siang Siong sangat ketakutan, tapi bohong jika dia tidak takut. Lagi pula, dia menyaksikan semua pengawal pribadinya dibunuh, dan cara membunuh mereka cukup kejam atau mengapa, setelah membunuh seorang pengawal pribadi, dia benar-benar membelah perutnya dan mengeluarkan hatinya, dan beberapa tentara Qiang mulai memakannya di tempat. Perilaku seperti binatang ini terlihat begitu menjijikkan dan menakutkan bagi masyarakat beradab. Siang Siong sangat ketakutan hingga tangannya gemetar, tetapi saat ini, dia tidak berniat melarikan diri atau mundur. Saya Siang Siong, Prefek Chengsu. Pengawal saya terbunuh dalam pertempuran. Sekarang giliran saya untuk mengabdi pada negara. Sialan orang Qiang, pergilah ke neraka. Dia menembakkan anak panah, mengarah ke kepala Gui King, tapi Gui King hanya memiringkan kepalanya dan membiarkan anak panahnya lewat. Dan ketika dia hendak membidik anak panah ketiga, tiba-tiba sebuah pisau besar menusuk dari belakang, lalu keluar dari dada Siang Siong. Siang Siong tiba-tiba muntah darah kesakitan. Dia berbalik dengan susah payah dan melihat wajah Caisha yang berlumuran darah. Caisha tersenyum dingin, memegang pedang berkepala hantu di satu tangan, dan mengangkat Siang Siong sedikit demi sedikit. Perasaan membunuh pejabat memang sedikit berbeda. Pantas saja dia bisa jadi pejabat, hahaha. Menangislah, bajingan, kau milikku. Gui King bergegas dengan perasaan tidak puas dan menghancurkan kepala Siang Siong hingga berkeping-keping dengan palu tembaga. Haha, berbeda sekali. Kepala pejabat ini lebih rapuh. Nikmat sekali untuk bertarung. Kedua orang itu bertukar kata secara mendalam tentang masalah pembunuhan pejabat. Saat ini, teriakan pembunuhan datang dari luar kota. Kedua orang yang awalnya sangat santai tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk, dan kemudian mereka dengan cepat mengambil senjata mereka secara bergantian dan bertarung menuju jalan itu. Mereka harus bertarung secepat mungkin sampai mereka dimusnahkan. Bersambung ke bab selanjutnya.